Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, doa saya jenengan semuanya sehat, selalu diberkati, selalu bahagia, dan jangan lupa selalu bersyukur atas rahmat dan karunia kita bisa bertemu lagi di channel Martono Perang Madiun. Di konten kali ini kita ingin membahas udan salah mongso, lur. Saat ini udan salah mongso, rendeng kembar atau kemarau basah yang seharusnya sudah musim kering, sekarang musim basah. Dan musim basah ini agak membingungkan bagi seorang petani, terutama petani porang. Mau ditanam sekarang baru bulan 6 akhir, tidak ditanam bibit sudah semakin rusak. Bahkan sebagian bibit yang kita simpan itu sudah ada 1-2 yang tumbuh atau bertunas dalam penyimpanan. Jadi katak pun sudah mulai bertunas, terutama yang disimpan di tempat gelap atau yang kurang sinar. Itu biasanya kelembapannya cukup, jadi dia cepat bertunas. Jadi membingungkan bagi petani. Tetapi bagi petani tradisional, petani yang sudah cukup lama atau bisa dikatakan sudah bertahun-tahun, itu bukan masalah lagi, karena bisa juga kita tanam sekalian walaupun ini di bulan 6 akhir, karena istilahnya di dalam tanah itu bukan tanam tapi menyimpan bibit. Jadi lor, namanya juga menyimpan bibit, itu kita tidak mengharapkan tumbuh atau tunasnya, tetapi mengharapkan keamanan dari bibit itu sendiri, daripada di udara bebas atau disimpan di rumah cenderung banyak yang rusak. Selain banyak yang rusak, juga banyak yang mulai tumbuh. Itu mending langsung dipendem wae, nanti langsung dipendem. Dan kali ini saya ingin memperkenalkan saudaranya porang, yaitu kunyit. Kunyit per hari ini kita mengontrol pola pendem semuanya. Walaupun kena hujan, ini kunyit juga masa dorman. Ini daunnya, kalau kunyit itu dormannya seperti ini. Kalau porang itu dorman batangnya, karena batang semu dia hancur. Dan ini untuk kunyit belum ada tanda-tanda untuk tumbuh lagi, belum ada. Dan ini sekolah lokasi ini kunyit, tetapi kunyit itu kalau sampai 3 tahun biasanya malah habis, karena dia akan menjadi organik atau nglembosi lah, dorman dan akan hancur semua. Kalau kunyit itu bagusnya 2 musim dipanen. Jadi khusus kunyit bagusnya 2 musim dipanen. Saudara-saudaraku, ini kunyit juga belum ada tanda-tanda untuk bertunas. Berarti memang hujan ini belum dikatakan saat ini hujan ini belum mangsa rendeng, jadi belum musim penghujan. Memang ini udan salah mongso atau rendeng kembar atau kemarau basah. Jadi untuk tumbuhan itu memang kurang baik untuk cuaca yang seperti ini. Jadi untuk dulur-dulur sekalian, ini juga saudaranya porang juga, ini namanya bangkle. Perwujudan bangkle daunnya seperti ini lor. Daun bangkle itu satu batang, daunnya hampir menyerupai daunnya kelapa,
bentuknya mirip daunnya kelapa, tetapi perwujudannya seperti ini dan tingginya sekitar 2 meteran lah. Dan ini juga di dalamnya hampir sama, karena dia juga termasuk pohon pendem. Dan bangklai ini kegunaannya adalah untuk obat juga, farmasi, jamu, dan segala tanaman pasti memerlukan intensitas cahaya lur, atau sinar matahari. Walaupun sinar matahari yang dibutuhkan memang enggak sama. Kali ini kita jenguk tanaman kita lengkuas lur. Lengkuas yang biasa ketika kita makan rendang, makan daging pasti pakai lengkuas. Atau lengkuas ini lebih banyak digunakan untuk bumbu masak. Walaupun lengkuas ini juga obat panu lur. Jadi lengkuas ini biasanya bersama belerang untuk obat kulit atau obat panu, jamur kulit itu. Jadi lengkuas pun kita kontrol memang belum bertunas. Jadi jawaban bahwasanya iki rendeng opo tiga. Jadi posisi sekarang statusnya iki ketiga atau kemarau, tetapi kok masih hujan. Jadi itu termasuk rendeng kembar. Sedulur-sedulurku sebangsa setanah air, dengan turunnya air hujan ini cabai atau lombok pun juga mulai segar lagi, karena kebutuhan air, akarnya basah, maka dia juga akan berbuah lagi. Jadi hal semacam ini wajar. Dan ini sebagian blok bangklai lur. Dan bangklai ini untuk petani digunakan untuk penguat tanah, karena akar si bangklai ini sangat kuat, karena dia menyengkeram tanah seperti itu. Karena akarnya saling berkait, termasuk umbinya atau rempangannya, karena ini mirip lengkuas. Untuk menguatkan tanah ini sangat luar biasa. Dulurku sebangsa setanah air, sebelum porang itu menjadi bahan budidaya, itu petani itu cenderung lebih mengembangkan empon-empon, bahan jamu seperti kunyit, lengkuas, bangklai, temu, dan juga lengkuas. Itu lebih banyak dikembangkan daripada sebelum porang. Tapi akhir-akhir ini banyak yang beralih dari empon-empon ke porang. Kalau menurut saya lur, tanaman empon-empon tetap ditanam, karena itu termasuk apotek hidup. Selain untuk jamu sendiri, kalangan sendiri, bisa juga dijual untuk bahan jamu. Maka dari itu empon-empon tetap ditanam sambil tanam porang. Dan biasanya musim kemarau itu empon-empon itu walaupun harganya enggak terlalu signifikan tinggi, tetapi masih lumayan lah. Termasuk ini juga suwek. Ini suwek lor yang keluarga porang tetapi langsung dikonsumsi bisa. Ini namanya suwek, dan suwek pun saat ini belum ripah, karena suwek ripahnya itu bersama panen ketela. Panen ketela biasanya bulan 8. Suwek juga ripah bulan 8. Suwek pun kalau belum ripah rasanya urung kenyil-kenyil lur. Jadi belum, rasanya masih gonyeh dan rasanya itu masih kurang punel gitu. Ini perwujudan suwek, dan suwek hingga saat ini masih dikonsumsi walaupun cuma menjadi makanan tambahan. Tetapi sangat disayangkan untuk suwek harganya hampir nggak ada yang beli. Biasanya cuma untuk dikonsumsi sore hujan gitu, karena untuk makanan tambahan lah, walaupun bukan makanan pokok.
ini bunga si cantik biasanya petani sering tanam ini, namanya kalau di sini tapak doro lur. Tapak itu kaki, doro itu merpati. Jadi ini bunganya cantik dan warna-warni. Dan sekarang ini juga banyak dulur-dulur yang membudidaya jadam atau lidah buaya. Kalau lidah buaya ini selain bahan untuk pertolongan ketika kita kena luka, ini juga bisa untuk mengobati penyakit sakit perut dan biasanya didawet lur. Dan ini juga bahan kosmetik, khususnya untuk bahan sampo lur. Jadi banyak sampo yang menggunakan lidah buaya. Dan lidah buaya ini juga laku, tetapi pasarnya kalangan tertentu, atau mungkin linknya tidak semua kalau dikembangkan skala massal. Saya pikir yang terima baru tempat-tempat kosmetik lah, pabrik kosmetik gitu. Kalau ini enggak asing, ini adalah pandan wangi. Pandan wangi lur. Dan kebetulan kami hidup di Gunung Pandan. Gunung Pandan ini termasuk di atas gunung sana banyak terdapat pohon pandan wangi ini. Dan pandan wangi ini juga eksotik lur. Kalau digunakan untuk tanaman hias depan rumah, dekat teras, itu sangat eksotik. Dan ini juga bagus, baunya juga harum. Dan ini biasanya digunakan untuk membuat masakan yang warna hijau. Ada koko pandan, itu adalah apa jenenge, klopo atau kelapa dengan pandan wangi ini. Dan pandan wangi ini juga kalau di adat Jawa digunakan untuk ritual, untuk bunga, tabur bunga atau kembang gae ngirim neng sarehan lur, atau di makam itu. Dan kalau ini kacang gude. Jadi enggak cuma kopi gude saja, ini kacang gude. Ini kacang gude ini bisa juga dibikin tempe. Ini hampir sama dengan kedelai lur, tetapi ini agak lebih keras. Cangkangnya itu lebih kuat atau lebih keras seperti itu. Ini kacang gude. Dan kacang gude biasanya untuk kalangan petani, untuk campuran sayur lodeh lur. Hingga saat ini masih eksis. Untuk campuran rempeyek juga bisa, biasanya watos gitu. Kalau untuk tempe itu untuk kalangan tertentu saja, yang banyak pasti kedelai biasa itu. Jadi untuk dulur-dulur, tanaman-tanaman seperti ini masih sering kita temukan. Dan petani biasanya cenderung masih melihara atau tanam warisan. Rata-rata itu kalau bambu itu warisan leluhur kita lur. Kita enggak tanam, kita lahir sudah ada, tinggal merawat seperti itu. Dan ini kegunaannya untuk bahan bangunan, untuk baik itu bahan bangunan untuk gedek, bahkan untuk komunitas petani porang ini digunakan untuk widik lur. Widik adalah alat jemur, tempat jemurnya porang. Ini masih tergantung pada bambu, baik ini bambu apus, bambu petung maupun bambu ori, semua masih dipakai. Dan juga untuk cagak-cagak cor, penyangga cor itu. Begitu dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.